Hai semua, kami dari kelompok 3 calon anak baru kelawar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya hendak memberikan opini mengenai konflik satwa liar dengan masyarakat dunia. Di sini kami mengambil kasus monyet ekor panjang yang masuk ke pemukiman warga di Lembang. Kelompok kami terdiri dari Jab Ira Ananta, Nirmalaskar Adila, Zidan Raffi, Muhammad Hafiz Nursalam, Dede Putri Arga Sauma Azura, dan Chandra Luki Anandiva. Selamat menyaksikan. Macaca fascicularis atau yang lebih dikenal dengan monyet ekor panjang merupakan monyet asli Asia Tenggara. Monyet ini merupakan hewan yang adaptif dan merupakan hewan liar yang mampu mengikuti peradaban hidup manusia. Kemampuannya untuk beradaptasi dan mengikuti peradaban hidup manusia tidak selalu dipandang positif oleh masyarakat. Dikutip dari agregasi BBC Indonesia, populasi monyet yang terlalu banyak menyebabkan monyet ekor panjang turun ke pemukiman warga pada tanggal 31 Januari 2019. Monyet-monyet ini turun di Desa Karangwangi, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Monyet-monyet ini turun mengambil makanan dan bahkan ada yang merusak rumah warga. Nah, kejadian tersebut diduga karena monyet-monyet tersebut mengalami kekurangan makanan di habitatnya, yaitu di konservasi Taman Hutan Raya Tahura. Pada berita lain yang bersumber dari pikiranrakyat.com, mengabarkan bahwasannya ada seekor monyet betina yang melintas di jalan raya kemudian tertabrak oleh sepeda motor pada tanggal 16 Juli tahun 2020. Belakangan ini monyet-monyet yang berasal dari lembah Cadas Gantung, tepatnya di hutan belakang Kampung Andir, Desa Gudang Kaharupan, kerap kali turun ke pemukiman warga dan mendatangi rumah-rumah warga untuk mengambil makanan. Hal tersebut membuat warga prihatin dan bersimpati, sehingga ia membuat suatu komunitas atau kelompok peduli monyet. Tidak sampai di situ, mereka juga rutin membayar sayur-sayuran atau buah-buahan untuk diberikan di tempat yang sering dikunjungi monyet, sehingga monyet bisa mengambil untuk dikonsumsi. Bagi para masyarakat, kehadiran monyet-monyet ini dirasa sangat mengganggu, karena mereka tidak hanya mengambil makanan ataupun merusak rumah warga, namun mereka juga mencuri pakaian yang sedang dijemur dan merampas hasil kebun yang belum dipanen. Hal ini membuat warga takut sekaligus geram, bahkan ada yang melukai monyet-monyet tersebut. Namun, di sisi lain, hal ini menguntungkan karena adanya tempat wisata ini menguntungkan para pedagang yang sedang berjualan di sekitar, karena kebanyakan pengunjung yang datang itu ingin memberi makan kepada monyet-monyet tersebut. Dinas Kehutanan Jawa Barat sebagai pengelola Tahura mengaku belum menemukan cara untuk mengendalikan kelahiran monyet ekor panjang. Dinas Kehutanan setempat bersama BKSDA mengendalikan populasi monyet ekor panjang di Tahura dengan cara menangkap dan memindahkan ke kawasan konservasi lain, serta melakukan beberapa pemantauan terhadap ancaman, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda penyerangan. Pemerintah juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai seperti melakukan pengelolaan hutan dengan memperhatikan dan memastikan ketersediaan sumber pakan yang mencukupi. Jikalau kurang, pemerintah dapat melakukan penanaman sebagai penyedia makanan. Harapannya dapat mengurangi jumlah monyet yang masuk ke pemukiman warga. Perlu dilakukan pula sosialisasi dan pemberian edukasi kepada masyarakat sekitar untuk membantu pengelolaan satwa yang lebih baik. Menurut fancam wanita dari Jakarta Animal Aid Network atau JAAN, kompleks perumahan yang dibangun dekat hutan sebaiknya memiliki manajemen yang bagus untuk menghindari konflik dengan satwa yang tinggal di hutan tersebut. BKSDA Jawa Barat pun belum bisa memastikan terjadi overpopulasi di 50 kawasan konservasi yang dikelola termasuk di hutan Tahura. Namun, bisa dikatakan bahwa overpopulasi sejalan dengan tingkat sampah pengunjung. Semakin banyak pengunjung, maka populasi monyet akan semakin bertambah. Para penangkap monyet sering mendapat panggilan dari warga maupun instansi tertentu yang kewalahan menghadapi gangguan monyet. Bahkan, ada yang mengaku mengeluarkan uang hingga 20 juta untuk menangkap monyet ini. Namun, tidak semua panggilan dapat diambil, karena jumlah kandang atau daerah relokasi yang sudah penuh akan monyet. Menurut Disu Jabar, populasi monyet dengan nama latin Macaca fascicularis ini telah mencapai 600 ekor yang mana terlalu padat bagi kawasan Tahura yang luasnya hanya sekitar 528 hektar. Bahkan menurut pengamatan penangkap monyet, kini diperkirakan terdapat 4.000 ekor monyet yang terbagi menjadi beberapa koloni. Terjadinya overpopulasi monyet ini disebabkan karena tidak terkendalinya kelahiran monyet ekor panjang. Jadi satu monyet jantan dewasa dapat mengawini 25 monyet betina dewasa. Dan tingkat kelahirannya itu lebih dari 3 ekor per sekali kelahiran.
Upaya sterilisasi monyet jantan dewasa itu masih belum bisa dilakukan karena bukan termasuk hal yang mudah, karena susah untuk menangkap raja monyet. Bisa untuk menggiring monyet ke habitat yang aslinya, tapi itu hanyalah solusi jangka pendek aja. Jadi penanganan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan pemantauan terus-menerus atau surveillance melalui pengambilan sampel untuk uji lab untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyakit untuk mengurangi risiko zoonosis, dan juga semoga kedepannya terus mengembangkan metode untuk mengurangi tingkat kelahiran monyet. Sebenarnya kegiatan pengunjung yang memberi makan pada monyet itu bisa menyebabkan monyet yang awalnya takut sama manusia dia menjadi agresif. Sebaiknya kegiatan semacam itu perlu dikurangi agar monyet tidak turun ke bawah untuk mendapatkan makanan dari manusia. Dalam mengatasi konflik ini, kita harus tetap mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia, satwa liar, dan juga lingkungan sekitar. Sejatinya, manusia dan monyet hidup saling berdampingan, memijakan kaki di bumi yang sama, dan menghirup udara yang sama. Beberapa konflik yang terjadi antara manusia dan monyet justru terjadi karena ulah dari manusia itu sendiri. Baik pihak pemerintah, komunitas, maupun veteriner telah melakukan berbagai cara agar konflik ini dapat teratasi. Namun, butuh kesadaran dan dukungan yang lebih dari berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, kita semua harus saling bekerja sama demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi manusia maupun satwa di sekitar kita.